Selamat datang di Story Kauri. Ini adalah channel kedua artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 615. Kenshin dan Iwan yang telah sampai di rumah sakit tempatnya Jenna. Dilihat oleh Sandria dan teman-temannya. Mamanya Jenna pun demikian. Langsung menyapa, "Terima kasih Mas sudah datang ke sini." Kenshin pun menjawabnya, "Oh sama-sama Tante, maaf ini saya mengajak teman juga." Mamanya Jenna pun tak mengapa. Kemudian Kenshin bertanya, "Oh ya Tante gimana keadaannya Jenna?" Mamanya pun menjawabnya, "Oh ini Mas kondisinya Jenna sedang tak baik. Kata dokter baru saja harus pindah rumah sakit. Sebab di sini tak lengkap alatnya." Mama sedih melihat Jenna. Mengapa harus Jenna yang sakit? Lebih baik mamanya yang menggantikan. Mamanya Jenna bicara terlihat begitu sedihnya. Sandria temannya sampai terbawa perasaan. Ikut menitikkan air matanya. Kenshin pun menjawabnya, "Saya ikut prihatin Tante. Semoga Jenna lekas sembuh." Kenshin lalu mendekat ke Jenna. Melihat bersama Iwan. Kenshin tiba-tiba bicara, hanya sekedar berucap saja. Kenshin berkata ke Jenna, "Hei Mbak Jenna, aku Kenshin sopir kamu. Aku kesini sedang menjengukmu." "Oh ya katanya kemarin. Kamu mau ke rumah temanmu. Kan belum sempat aku antarkan. Jadi cepat sembuh ya Mbak Jenna. Biar bisa aku antar lagi. Sama seperti kemarin. Kangen nih aku nggak dimarahi 1 hari." Sandria dan mamanya Jenna rada terkejut melihat Kenshin bicara begitu. Namun hal yang tak disangka, tiba-tiba terjadi begitu saja. Jenna membuka matanya, melihat ke arah atasnya. Terkaget mamanya. Terkejut pula Sandria. Jenna sadarkan diri, dan bisa membuka matanya. Kenshin lalu bicara lagi, "Nah gitu kan itu baru namanya Mbak Jenna. Gimana apa jadi saya antarkan ke rumah temannya? Memang rumah temannya di mana sih itu?" Kenshin tersenyum ke Jenna. Iwan yang di sampingnya Kenshin berbisik di hatinya. Oh ternyata wanita ini rupanya. Yang kemarin terekam mengolok-olok Kenshin dan menghina. Sekarang sakit di sini. Kenshin menjenguknya. Iwan pun berkata di hatinya lagi, "Kalau gua si Oga untuk melihatnya, mending di warung kopi saja. Bisa menikmati suasana." Iwan masih menyimpan marahnya. Karena memang mendengar perkataan Jenna yang direkam. Sangat kasar ucapannya. Kemudian Jenna melihat Kenshin. Tersenyum dirinya. Waduh bahaya ini. Jenna terkena virus apa ini? Kok tiba-tiba berubah sikapnya? Jenna yang sadarkan diri. Melihat Kenshin malah tak marah. Dan Jenna berkata, dengan pelan-pelan ia bicara, Apa benar, Masnya mau mengantar lagi? Apa Masnya nggak marah sama aku?" Kenshin menjawabnya, "Kalau marah kan aku nggak kesini. Nggak melihat Mbak Jenna ini. Nanti aku antar Mbak Jenna. Pakai mobilku saja. Apa Mbak Jenna mau?" Waduh Kenshin bilang begitu. Apa nggak takut dengan Kaori? Mungkin Kenshin sudah punya rencana. Dan Jenna menjawabnya, "Iya nih aku mau gitu." Sambil Jenna tersenyum. Sandria temannya menjadi heran. Tiba-tiba Jenna jadi baikan. Mamanya pun merasa sama, terkejut sekali melihatnya. Melihat Jenna yang sudah bisa bicara. Begitu juga teman-temannya. Padahal beberapa jam sebelumnya, Jenna meski dipanggil-panggil lama, tak bisa membuka matanya, tak bisa memberikan responnya. Bahkan kondisinya semakin menurun. Tapi aneh dengan yang sekarang. Sekali dipanggil oleh Mas ini, Jenna langsung bisa memberikan responnya. Kemudian dokter pun datang. Melihat pasiennya sudah sadar. Dokter pun langsung bilang, "Loh kok sudah bisa melihat mbaknya ini? Kok sudah bisa bicara pula? Sini-sini saya periksa denyut nadi jantungnya." Dokter pun memeriksa keadaan Jenna. Diperiksa sana-sini. Hingga hasilnya mengejutkan. Tiba-tiba semua menjadi baik saja. Dokternya jadi terheran. Langsung saja bilang, "Loh ini ajaib-ajaib Bu. Putrinya sudah baikan seketika. Saya tak pernah menjumpai seperti ini. Selama menjadi dokter di sini. Kok mbaknya bisa cepat sembuh ya?"
Saya kaget sekali ini. Waduh, dokter saja sampai bilang begitu. Mamanya Jenna pun berkata, "Oh ini Bu Dokter, saya juga nggak tahu." Sehabis didatangi Mas Kenshin ini, tiba-tiba putri saya bisa membuka matanya. Bisa bicara dan menjawab. Dokternya pun melihat Kenshin. Langsung saja berkata, "Oh begitu rupanya." Dijenguk kekasihnya jadi sembuh seketika. Waduh dokter, offset nih. Pelanggaran. Kenshin kaget jadinya. Sandria pun sama. Jenna dan mamanya demikian. Langsung Kenshin menjawabnya, "Oh saya temannya Bu Dokter. Bukan kekasihnya. Saya sudah menikah, sudah punya istri." Dokternya pun berkata, "Oh begitu ceritanya. Maaf ya saya tak tahu." Sang dokter pun tersenyum. Singkat cerita, hari itu Jenna diperbolehkan pulang. Karena kesehatannya sudah baikan. Kenshin pun lalu bilang, "Oh ya kalau gitu Mbak Jenna, besok ya saya ke rumahnya. Saya akan antar sekali lagi Mbak Jenna, untuk berkunjung ke rumah temannya." Jenna menjawabnya, dengan wajah senang Jenna berkata, "Iya nih aku tunggu ya." Pret si Jenna ini. Sudah tahu Kenshin siapa. Sekarang jadi berubah. Apa dari benci jadi cinta. Cinta itu memang buta. Meski tahu Kenshin sudah punya istri, Jenna masih mau saja diantar Kenshin. Sandria sekali lagi menjadi terheran. Dalam benaknya sampai berkata, "Apa Jenna jatuh cinta? Cinta pada pandangan di sini?" Sandria pun merasa curiga, karena Jenna belum punya pacar. Apalagi yang datang bukan orang sembarangan. Cowok sederhana tapi kaya raya. Dan dipanggil tuan muda. Sandria berpikir begitu. Dan singkatnya, 1 hari telah berlalu. Kaori sudah diberitahu Kenshin tentang rencana akan mengantar Jenna. Kenshin menjelaskan. Kaori pun mengerti. Kemudian di saat ini, Sandria dan teman-temannya sudah di rumahnya Jenna. Meski papinya Jenna ada di penjara, si Jenna tetap akan berangkat. Seperti yang direncana jauh hari sebelumnya. Berkunjung ke rumah temannya. Karena hari ini mereka ada acara reuni sekolah. Dan berkumpullah beberapa temannya itu. Sandria mengajak Rega pacarnya. Dengan menaiki mobil mewahnya. Teman-teman lainnya pun sama. Punya mobil yang mewah-mewah pula. Semua ada di rumahnya Jenna. Akan berangkat bersama-sama. 1 jam pun telah berlalu. Teman-temannya Jenna banyak yang berkata, "Ayo friend kita berangkat." "Gimana Jenna, apa sudah siap kamu? Emangnya kamu menunggu siapa sih?" Beberapa temannya tak tahu siapa yang ditunggu Jenna. Hingga mereka bertanya-tanya dari tadi. Sandria pun lalu bicara. Dengan pelan-pelan Sandria berkata, "Oh ya Jenna, lebih baik kita berangkat saja. Mungkin Mas itu tak akan datang ke sini. Mungkin ada kesibukan lainnya." Mamanya Jenna pun sama. Bicara pula pada putrinya. "Iya Jenna, kamu berangkat saja. Mama sudah bersyukur karena kamu baikan. Mas Kenshin itu sudah mencabut laporan. Meski papamu ada di penjara, Mama saat ini sangat senang. Kamu tak ikut kena hukuman. Jadi baiknya kita tak usah merepotkan Mas itu." Jenna pun mengiyakan. Dan bersiap akan berangkat. Jenna mengambil tasnya. Akan ikut bersama temannya. Sedang mobilnya yang baru dibeli kemarin ternyata disita perusahaan tantenya Rena. Karena uang hasil dari penggelapan. Dan Jenna naik mobil Sandria. Bersama teman-temannya akan berangkat. Namun tiba-tiba, sebuah mobil Lamborghini, yang sangat mewah sekali, bertuliskan Kenshin Limited Edition, masuk ke halaman rumahnya Jenna. Semua orang pun melihatnya. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini, untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Story Kaori. Jangan lupa subscribe ya guys. Dan tekan notifikasinya.